Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, ChatGPT. Kementerian Pendidikan tahun 2020 lalu ada program yang kita sebut dengan pembelajaran coding untuk anak usia dini. Nah, di tahun 2025 ini pembelajaran coding untuk anak usia dini juga akan diterapkan. Kira-kira menurut Anda apa latar belakang dan urgensi dari program pembelajaran coding untuk anak usia dini? Pentingnya pembelajaran coding untuk anak usia dini memang semakin diakui. Latar belakangnya meliputi kebutuhan untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi dunia yang semakin berbasis teknologi. Coding mengajarkan mereka keterampilan berpikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selain itu, di era digital ini, pemahaman dasar tentang teknologi menjadi keterampilan yang sangat berharga untuk kehidupan mereka di masa depan. Urgensinya juga terkait dengan persaingan global. Anak-anak yang memiliki dasar dalam coding akan lebih siap bersaing di berbagai bidang, baik itu dalam karir di masa depan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk memberikan bekal yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Apa Anda tertarik dengan program ini? Ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut, bisa Anda jelaskan, barangkali banyak masih yang belum paham apa sih sebenarnya coding itu kaitannya dengan anak usia dini. Coding atau pemrograman adalah proses memberi instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan coding, kita bisa membuat aplikasi, game, situs web, dan banyak hal lainnya. Untuk anak-anak usia dini, belajar coding bisa sangat bermanfaat karena 1. Mengembangkan pemikiran logis. Coding membantu anak-anak berpikir secara sistematis dan logis, sehingga mereka belajar menyusun langkah-langkah untuk memecahkan masalah. 2. Meningkatkan kreativitas. Melalui coding, anak-anak dapat mengekspresikan ide-ide mereka dan membuat proyek-proyek kreatif. 3. Persiapan masa depan. Keterampilan coding adalah keterampilan yang sangat berharga di dunia yang semakin digital, membantu mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, pembelajaran coding untuk anak usia dini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan dasar yang penting untuk kehidupan mereka. Dari mana kita memulai membelajarkan coding untuk anak usia dini ini? Memulai pembelajaran coding untuk anak usia dini bisa dimulai dengan langkah-langkah yang sederhana dan menyenangkan. Berikut beberapa cara untuk memulainya. 1. Gunakan aplikasi dan game edukatif. Ada banyak aplikasi dan game yang dirancang khusus untuk mengajarkan coding kepada anak-anak seperti Scratch Junior atau Tinker. Aplikasi ini menggunakan antarmuka yang ramah anak dan mengajarkan konsep dasar coding melalui permainan. 2. Mulai dengan konsep dasar. Ajarkan konsep dasar seperti urutan, pengulangan, dan kondisi melalui aktivitas sehari-hari seperti bermain dengan balok atau merencanakan langkah-langkah dalam permainan. 3. Gunakan alat yang sesuai usia. Pilih alat atau platform yang sesuai dengan usia anak. Untuk anak-anak yang lebih muda, alat-alat visual yang menggunakan blok untuk menyusun kode bisa menjadi pilihan yang baik. 4. Bersikap sabar dan dukungan. Anak-anak mungkin membutuhkan waktu untuk memahami konsep-konsep ini. Jadi, penting untuk memberikan dorongan dan dukungan. Dengan memulai dari langkah-langkah sederhana ini, anak-anak dapat mulai mengenal dan menikmati dunia coding dengan cara yang menyenangkan. Berbicara mengenai coding tidak lepas dari apa yang disebut dengan berpikir komputasi atau computational thinking. Bisa Anda berikan studi kasus untuk anak usia dini yang bisa dipecahkan melalui berpikir komputasi? Berpikir komputasi atau computational thinking adalah keterampilan yang membantu anak-anak memecahkan masalah secara sistematis. Berikut beberapa contoh kasus yang dapat dipelajari anak-anak usia dini melalui berpikir komputasi. 1. Mengurutkan mainan. Misalnya, anak diminta untuk mengurutkan mainan mereka berdasarkan warna atau ukuran. Ini mengajarkan mereka konsep pengurutan dan kategorisasi. 2. Menyusun resep sederhana. Anak-anak dapat belajar mengikuti langkah-langkah dalam resep sederhana seperti membuat sandwich. Ini mengajarkan mereka tentang urutan dan algoritma. 3. Memecahkan masalah dalam permainan. Dalam permainan seperti puzzle atau teka-teki, anak-anak belajar menganalisis situasi, membuat rencana, dan mencoba solusi berbeda hingga menemukan solusi yang tepat. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya belajar coding, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
Bisakah Anda berikan ide-ide menarik terkait permain peran untuk menanamkan konsep coding ini? Tentu, permainan peran bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menanamkan konsep coding kepada anak-anak. Berikut beberapa ide menarik. 1. Petualangan kode. Anak-anak bisa bermain sebagai programmer yang harus memberi instruksi kepada robot, teman atau mainan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengambil benda dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus memberi instruksi langkah demi langkah, mirip seperti menulis kode. 2. Misi algoritma. Ciptakan misi di mana anak-anak harus memecahkan teka-teki atau menemukan harta karun dengan mengikuti serangkaian perintah sederhana. Mereka bisa belajar tentang algoritma dan urutan langkah melalui permainan ini. 3. Robot pemandu. Dalam permainan ini, satu anak berperan sebagai robot dan yang lainnya memberi instruksi untuk mengarahkan robot tersebut ke tujuan tertentu. Ini mengajarkan konsep instruksi dan eksekusi. 4. Peta petualangan. Buat peta sederhana di rumah atau halaman dan berikan instruksi kepada anak-anak untuk mengikuti rute tertentu menggunakan petunjuk yang mereka buat sendiri. Dengan cara ini, anak-anak dapat belajar konsep dasar coding seperti urutan, logika, dan pemecahan masalah dalam suasana yang menyenangkan dan interaktif. Bagaimana mengintegrasikan pelajaran coding ini kepada tema-tema dan subtema yang ada di pendidikan anak usia dini, seperti tema tentang diriku, tema tentang keluargaku, tema tentang lingkunganku, tentang binatang, tanaman, transportasi, dan lain-lain. Integrasi pembelajaran coding ke dalam tema-tema pendidikan anak usia dini dapat membuat konsep coding lebih relevan dan menarik. Berikut beberapa ide integrasi untuk tema-tema tersebut. 1. Tema tentang diriku. Anak-anak bisa belajar membuat karakter digital mereka sendiri menggunakan alat coding sederhana. Mereka dapat memprogram karakter ini untuk melakukan tindakan tertentu, seperti melompat atau berbicara yang mengajarkan konsep dasar pemrograman. 2. Tema tentang keluargaku. Dalam tema ini, anak-anak bisa membuat kode keluarga di mana setiap anggota keluarga memiliki peran atau fungsi tertentu. Mereka bisa memprogram cerita interaktif tentang kegiatan keluarga sehari-hari. 3. Tema tentang lingkunganku. Anak-anak dapat memprogram simulasi lingkungan seperti menciptakan taman virtual di mana mereka bisa menanam pohon atau merawat hewan. Ini mengajarkan mereka tentang logika dan interaksi objek. 4. Tema tentang binatang. Anak-anak bisa membuat cerita interaktif tentang binatang favorit mereka, di mana mereka memprogram binatang tersebut untuk melakukan aksi tertentu, seperti berburu makanan atau bermain. 5. Tema tentang transportasi. Anak-anak dapat membuat simulasi perjalanan menggunakan berbagai jenis transportasi. Mereka bisa memprogram rute perjalanan dan melihat hasilnya. Dengan mengintegrasikan coding ke dalam tema-tema ini, anak-anak dapat belajar coding dalam konteks yang mereka kenal dan sukai, membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Jika sekolah memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, bagaimana guru bisa mengkreasikan ide dengan alat peraga edukasi untuk menanamkan coding ini kepada anak usia dini? Jika sekolah memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, guru masih bisa mengintegrasikan pembelajaran coding dengan beberapa cara kreatif menggunakan alat peraga edukasi. 1. Blok bangunan. Gunakan balok atau mainan bangunan seperti Lego untuk mengajarkan konsep urutan dan logika. Anak-anak dapat memprogram tindakan dengan menyusun balok sesuai dengan instruksi yang diberikan. 2. Permainan peran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, guru dapat menggunakan permainan peran untuk mensimulasikan instruksi dan eksekusi, membantu anak-anak memahami konsep dasar coding. 3. Kartu instruksi. Buat kartu instruksi dengan gambar atau kata-kata yang mewakili perintah sederhana. Anak-anak bisa menggunakan kartu ini untuk memprogram teman atau boneka untuk melakukan tindakan tertentu. 4. Cerita interaktif. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua, terutama bagi pendidik anak usia dini. Saya M. Yahya dari LPD Apaudi mengucapkan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.